saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak ya, berdasarkan tadi kita sudah melakukan analisis dan untuk juga mendukung diagnosisnya. Mungkin nanti saat dilakukan pemeriksaan Bapak akan terasa kurang nyaman, tapi saya akan meminimalisirnya ya Pak ya. Apakah bersedia? Baik, bersedia. Kalau begitu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan juga menyiapkan alat ya Pak ya. Oke. Pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan alatnya dan juga mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan cuci tangan dari WHO. Kemudian di sini pertama-tama kita amati terlebih dahulu dari pasiennya. Jadi kita ini perlu untuk mengamati pasien dari sejak pertama kali pasien datang. Kita amati pasiennya mulai dari cara berjalannya, kemudian setelah itu kita lihat apakah pasien ini mengalami kesulitan dalam bernafas atau kesulitan dalam berjalan, kemudian bagaimana posturnya. Lalu setelah itu pada saat pasien berbicara dan juga duduk, Bapak silahkan duduk. Kemudian setelah itu kita bisa menilai mulai dari aroma tubuhnya. Pada saat pasien berbicara apakah tercium adanya bau keton ataukah tercium adanya bau busuk yang biasa terjadi pada pasien-pasien dengan peradangan pada parunya. Nah, kemudian setelah itu juga setelah kita lakukan pemeriksaan secara sekilas, kita juga lakukan pemeriksaan menilai secara sepintas status gizi pasien. Apakah tampak gemuk, apakah tampak kurus ataupun sedang. Untuk pemeriksaan secara pastinya kita lakukan pemeriksaan pada pasien. Pertama-tama kita lakukan penilaian terhadap keadaan umum pasien. Kita lihat apakah pasiennya tampak sakit ringan, sakit sedang ataupun sakit berat. Dan juga kita lakukan penilaian terhadap tingkat kesadaran dengan menggunakan GCS. Pada pasien didapatkan GCS-nya 15, maka kesadaran pasien kompos mentis. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi pada tanda-tanda vital kita lakukan pemeriksaan. Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Oke, pertama tekanan darahnya. Relax saja Pak. Pada saat melakukan pemeriksaan usahakan untuk macetnya ini setinggi dengan jantung. Ya. Pasien didapatkan tekanan darahnya normal. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan terhadap suhu, nadi dan juga respirasi rate-nya. Di sini kita lihat dari rambutnya apakah persebaran rambutnya merata atau tidak. Kemudian kita lihat warna rambutnya. Lalu kita lihat apakah terdapat bagian yang mengalami alopecia atau tidak. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat kerontokan rambut atau tidak. Baik, selanjutnya setelah itu kita lihat dari bagian matanya. Bapak bisa lihat ke atas. Kita lihat apakah terdapat adanya konjungtiva anemis, adanya sklera ikterik, apakah terdapat adanya exophthalmos, dan apakah terdapat adanya ptosis. Kemudian kita lihat juga dari wajah pasien apakah simetris atau tidak. Kemudian setelah itu dari hidungnya kita lihat apakah terdapat adanya sekret yang keluar, lalu apakah terdapat adanya definisi dari septum. Dengan menggunakan alat kita bisa melakukan pemeriksaan apakah konka pada bagian hidungnya membesar atau tidak. Kemudian setelah itu dengan menggunakan ophthalmoscope juga apabila tersedia kita lakukan pemeriksaan pada bagian matanya untuk mengetahui apakah terdapat adanya edema pada pupil atau tidak. Kemudian setelah itu Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan refleks cahayanya, apakah refleks pupilnya positif atau tidak, dan apakah antara kanan dan kiri isopar atau tidak. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian mulutnya, apakah tampak adanya sianosis atau tidak. Bapak bisa dibuka Pak mulutnya, dijulurkan lidahnya, kita lihat apakah terdapat adanya deviasi atau tidak. Kemudian dibuka lebih lebar lagi Pak. Lalu kita lihat apakah ukirannya berada di tengah atau tidak, apakah terdapat adanya stomatitis, apakah didapatkan adanya lidah kotor. Selanjutnya adalah pada bagian telinga. Jadi pada telinga ini Bapak pertama kita melakukan pemeriksaan apakah terdapat adanya nyeri tekan pada tragus atau tidak. Lalu kita lihat apakah terdapat adanya suatu nodul, apakah adanya massa atau apakah terdapat adanya topus. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan kelenjar KGB. Bapak bisa menghadap ke arah sana Pak. Oke. Jadi di sini kita lakukan pemeriksaan KGB dari belakang pasien.
pertama kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari kelenjar submental, kemudian submandibula, lalu setelah itu ke cervicalis superficial, cervicalis profunda, kemudian ke supraclavicular. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan pada bagian kelenjar yang berada di bagian aksila, di bagian kanan dan juga kiri. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada tiroidnya. Bapak bisa menelan, Pak? Kita rasakan apakah terdapat adanya pembesaran atau tidak. Pada tiroid yang kita nilai adalah apabila terdapat adanya pembesaran, kita lihat apakah pembesarannya ini berupa difus ataukah berbentuk nodulus-nodulus, lalu permukaannya bagaimana, kemudian apakah terdapat nyeri atau tidak. Untuk pemeriksaan pada bagian toraks secara umumnya, pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian toraksnya. Kemudian kita lihat pada pasien apakah terdapat adanya pergerakan yang tidak simetris, apakah terdapat adanya retraksi. Kemudian kita lihat juga apakah terdapat adanya pulsasi dari epicordis. Kemudian setelah itu saya akan melakukan palpasi. Kita raba pada daerah netral, apakah teraba pulsasi dari epicordis. Pulsasi dari epicordis jarang sekali teraba dan seringkali teraba pada pasien-pasien yang sangat kurus. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan perfusi, kita lakukan pemeriksaannya. Untuk perfusinya didapatkan sonor normal, kemudian setelah itu Bapak nanti kalau saya bilang 77, Bapak bilang 77 ya Pak? 77? 77. Baik, didapatkan bahwa tremor sakil antara kanan dan kirinya tidak terdapat yang melemah. Kemudian setelah itu saya akan melakukan ekspansi. Nanti saya minta Bapak untuk menarik nafas ya Pak ya. Oke, tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Baik, tidak terdapat bagian yang tertinggal. Kemudian selanjutnya pada pemeriksaan abdomen kita lihat terlebih dahulu pada bagian abdomennya apakah didapatkan adanya striae, kemudian bentuknya apakah cembung, apakah cekung, apakah datar, kemudian apakah didapatkan adanya gambaran kristaltik dari ususnya, kemudian apakah terdapat adanya nodul, apakah terdapat adanya massa, apakah tampak adanya lesi. Kemudian setelah itu kita lakukan auskultasi terlebih dahulu pada aorta abdominalnya dan juga pada arteria renalisnya. Pada arteria renalis apakah didapatkan adanya fluid. Kemudian kita lakukan auskultasi pada 9 regio abdomen. Oke, nyeri nggak Pak? Ya. Oke. Kemudian kita lakukan inflasi didapatkan normal pada bagian toraks dan juga abdominnya. Kemudian untuk pemeriksaan KGB-nya selain pada regio coli, kita lakukan juga pemeriksaan di area pada aksilanya. Ini Bapak angkat ya Pak ya. Kemudian kita lakukan kanan di area aksila. Kanan dan kiri. Di area inguinal. Nah, Pak, saya turunkan ya Pak. Di sini tidak didapatkan adanya pembesaran pada inguinal ataupun adanya hernia. Kita lakukan pengecekan turbor pada pasien. Di sini didapatkan bahwa untuk turbornya normal. Kemudian untuk menentukan pada bagian ekstremitas juga didapatkan normal. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan terhadap akralnya. Pada pasien didapatkan bahwa akralnya
hangat pada keempat ekstremitas. Kemudian tidak didapatkan adanya edem. Edem paling sering didapatkan pada di daerah pretibial dan juga di daerah orbital. Kemudian selanjutnya setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap edem, kita minta pasien untuk melakukan pergerakan. Bapak bisa tangannya tolong diangkat, Pak. Kemudian pada bagian kakinya, ini Pak sudah. Nah, kemudian setelah itu Bapak coba untuk dorong tahanan yang saya berikan ya Pak. Coba Pak, angkat. Ya, kemudian mandiri Pak. Oke, kemudian lagi Pak ya. Dorong Pak. Ya. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan dari refleks fisiologis di sini yang dapat kita lakukan, relax saja Pak. Relax. Pertama adalah ini untuk tricep kita dapat melakukannya di fossa olecranon. Dapat dilakukan di antara ekstremitas kanan dan kiri dan dibandingkan. Kemudian setelah itu untuk pada bagian ekstremitas inferiornya kita lakukan pemeriksaan juga pada bagian poplitea. Relax Pak. Dapat dilakukan secara duduk dan juga berbaring. Kali ini saya akan melakukan dengan cara berbaring. Nah, ya. Relax Pak. Relax Pak. Relax Pak. Relax Pak. Kemudian setelah dilakukan refleks fisiologis, dapat dilakukan pemeriksaan refleks patologis untuk mengetahui apakah terdapat adanya kelainan pada pasien. Di antaranya yaitu terdapat Nobinsky, kemudian Cadok, ini ada Pak. Dan kaku Pak. Gordon. Kemudian untuk pemeriksaan pada bagian persarafan lainnya dapat kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat adanya rangsang meningeal. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu ada pemeriksaan kaku kuduk. Relax Pak. Kita minta pasien untuk mengakukan lehernya. Apabila didapatkan adanya kaku kuduk maka rangsang meningeal positif.